Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan membahas apa saja sih penyebab-penyebab kita menjadi hidup susah dan kita menjadi gagal. Sebenarnya penyebab itu adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin ada di dalam hidup kita. Dan kita perlu mengoreksi, kira-kira ada nggak kelemahan-kelemahan itu? Ada 10 kelemahan yang mungkin ada yang menyebabkan kita jadi hidup susah dan gagal. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan kemampuan kita di dalam membina dengan sesama kita atau relasi kita. Kalau kita tidak bisa membina hubungan dengan orang lain, itu bisa menyebabkan kita jadi gagal di dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu memaksakan untuk orang lain mengikuti kehendak kita, itu sulit. Atau orang lain harus mengikuti agenda kita, kepentingan kita. Kita perlu menyadari bahwa relasi dengan manusia itu adalah kunci kesuksesan. Kita harus menjadi pribadi yang tulus, ikhlas, dan mau mengadakan perubahan, tetapi bukan memaksakan perubahan kepada orang lain. Lalu yang kedua, tidak sesuai. Artinya tidak sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakat kita. Perhatikan, ada seseorang yang sebelum mencetak prestasi yang luar biasa, dia sudah dipecat beberapa kali. Dia pindah pekerjaan beberapa kali. Dan dia menyadari bahwa sebenarnya dia adalah orang yang menyukai ide-ide original. Dan dia menyukai tantangan. Akhirnya, dia menjadi produser yang memproduksi film box office, Jaws, film tentang ikan hiu, dan dia bisa menjadi pencipta film box office. Itu adalah dia telah dikeluarkan oleh pekerjaannya sebanyak 3 kali. Lalu adalah sikap negatif. Yang ketiga adalah sikap negatif. Sikap negatif ini adalah yang menyebabkan kita susah, ya. Dan kita menerima sikap negatif itu. Contoh yang dialami oleh seorang wanita yang mengikuti suaminya pindah ke suatu area gurun. Ketika suaminya bekerja di militer, wanita ini bosan karena suaminya sibuk dalam pekerjaannya di militer dan dia nganggur di rumah sendirian. Yang dia lihat hanyalah gurun dan penduduk setempat yang tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Karena bosan dan jenuh dia ngirim surat ke ibunya. Rupanya ibunya memberikan satu balasan surat yang menarik dengan kalimat begini. 2 orang melihat dari jeruji besi. Yang satu melihat lumpur, yang lain melihat bintang. Lalu dia sadar, akhirnya dia menjalin komunikasi dengan penduduk setempat, dia membuat tembikar, dia berkomunikasi dan akhirnya dia jadi senang. Bahkan dia bisa senang hidup di sana, walaupun sebenarnya tetap saja situasi tidak berubah, tetap gurun, tetapi sikap dia yang berubah sehingga dia bisa beradaptasi. Dan bahkan dia setelah tugas suaminya di kemiliteran selesai, dia membuat buku tentang kehidupan, tentang penduduk setempat tersebut. Lalu yang keempat adalah kurang fokus. Yang menyebabkan kesusahan itu kita kurang fokus. Coba perhatikan, ada pemilik toko bunga yang karena saking sibuknya dia jadi kurang fokus. Tetapi ini jadi berita lucu, yaitu ketika seseorang memesan untuk peresmian usaha baru temannya. Tapi rupanya tertukar. Ketika itu
Dia melihat peresmian kantor temannya yang baru, tulisannya selamat berduka cita atas meninggalnya. Wah, dia marah. Dia telepon ke toko bunga. Kamu ini gimana nih? Salah. Kamu ngirim bunga. Iya, saya minta maaf. Saya waktu kamu mesen banyak pesanan jadi tertukar. Tetapi lebih baik ya kamu seperti itu. Tetapi kalau yang di tempat itu gimana? Selamat atas tempat yang baru. Lah ini, selamat atas tempat peresmian tempat baru ya. Jadi ini lucu. Tetapi dalam kehidupan ternyata nggak selucu itu. Orang yang kurang fokus bisa hancur kehidupannya. Ya, jadi itu kurang fokus. Lalu yang keempat, komitmen yang lemah. Komitmen yang lemah menyebabkan kesusahan. Coba kita perhatikan pernyataan dari Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Dia bilang bahwa hingga seseorang berkomitmen selalu ada aja keraguan, kesempatan untuk menarik mundur, dan ketidakefektifan. Kalau kita nggak punya komitmen, kita jadi ragu, tidak efektif, dan seringkali kita jadi mudah mundur. Lalu ketidaksediaan untuk berubah, kita nggak mau berubah. Nah ini, ya perhatikan cerita lucu juga tentang 10 cara ya untuk 10 strategi utama untuk menangani kuda mati. Ya, ini sebenarnya adalah anekdot untuk kita ini mengkritik kalau kita rapat itu nggak ada keputusan yang sangat efektif. Ya, strategi utama ya untuk menangani kuda mati. Katanya yang pertama, belilah cambuk yang kuat. Yang kedua, gantilah penunggangnya. Yang ketiga, tunjukkan sebuah komite untuk mempelajari kuda tersebut. Yang keempat, tunjukkan sebuah tim untuk memulihkan kuda tersebut. Yang kelima, kirimlah memo bahwa kuda itu belum sungguh-sungguh mati. 7, gabunglah pelana beberapa ekor kuda mati demi kecepatan serta efisiensi. Lalu yang ke-8, tulis ulang definisi dari kuda mati. Lalu 9, nyatakanlah bahwa kuda itu lebih baik, lebih cepat dan lebih murah ketika mati. Yang ke-10, promosikanlah kuda mati itu ke posisi pengawas. Ini lucu. Karena apa? Seringkali karena nggak mau berubah kita memaksakan orang lain berubah dan situasi berubah. Jangan sampai seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, cara berpikir jalan pintas, instan, nggak ada. Ya, ada seorang penulis berkata, dunia ini seringkali, misalnya di YouTube, ada seorang anak 5 tahun bisa memainkan piano, tetapi mereka lupa bakat saja tidak cukup, perlu pengembangan bakat. Ya, jadi bakat saja tidak cukup, tidak ada jalan pintas, perlu proses. Ya, lalu jangan mengandalkan bakat saja yang ke-8 tadi, supaya tidak ada tadi jalan pintas. Yang ke-9, respon terhadap informasi yang tidak baik. Ini penting. Ada kejadian ketika perusahaan mobil ya, yaitu Volkswagen salah memberi produk. Dia memberi Rolls Royce. Tetapi ternyata bukan Rolls Royce mobil, tetapi Rolls Royce perusahaan penerbangan. Dan dia rugi 800 miliar. Ini karena informasi yang tidak baik ya, respon terhadap informasi yang tidak baik. Lalu yang ke-10 adalah tidak adanya sasaran. Tidak adanya sasaran. Jadi itu tidak ada sasaran, tidak ada tujuan yang kita sasar di dalam hidup ini. Kita harusnya tahu bahwa untuk apa kita ada di planet ini, di bumi ini. Ya, jadi 10 hal ini adalah yang menjadikan hidup kita susah dan kita tidak gagal. Perhatikan itu. Mungkin salah satu dari 10 ini perlu kita koreksi. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorjan.